Saya bilang minta maaf sama guru juga, minta maaf sama saya juga, dan bikin suratnya. Entah mau sengaja, nggak mungkin tuh cover kan udah ada macam-macam ya nggak. Dan ada lagi yang lucu, penggunaan lagu saya gitu dalam acara, misalnya dalam acara TV, serial TV. Saya pernah tegur 7 ruang. Karena apa? Dia mengatasnamakan kepada seniman, ini duitnya nanti bakal seniman yang sakit. Padahal saya 2,5 tahun gegelepak di rumah sakit, boro-boro diomongin. Kasih seperak aja untuk nyenengin saya. Enggak. Dia dapat duitnya sumbangan ke dia terus. Terus penulisan pencipta sering salah. Kayak gitu-gitu kan yang menyesatkan sekali. Maaf kalau saya bilang gitu, bukan saya curhat, karena saya ini dalam kondisi cuci darah. Besok juga ada atau enggak? Apa kalau enggak ada bagaimana? Kasihan anak istri saya. Jadi orang-orang nanti berantem mulu, kayak anak-anak kan doyannya kan masuk channel-channel begitu kan, berantem gitu. Kalau ini mulai sekarang baru ini seniman yang mau mengutarakan keluh kesahnya, supaya menjaga karya-karyanya. Dan saya sungguh bangga sama Chandra Darusman. Ini dari awal karir saya, dia sahabat saya yang baik. Meskipun kita mengarang berdua, oke aja tuh. Saya mengharapkan nanti sampai anak cucu saya juga aman-aman aja dia. Ya enggak, tapi hal-hal ini mesti diutarakan. Jangan didiamkan gitu. Ya enggak? Sedangkan kita untuk cari duit udah lewat. Ya kan? Sekarang yang penghargaan itu sering misalnya di Indonesia tuh diabaikan. Hal-hal seperti itulah yang saya utarakan. Mungkin hal ini yang lebih konyol lagi ada. Suatu ketika produser telepon saya, dia dapat kwitansi bahwa lagu Emosi Jiwa mau dijual. Dia nanya sama saya, apa benar? Oh, saya bilang nggak pernah tuh. Ini ada kwitansinya, gila ya. Itu yang menjual itu pencipta sendiri, karena udah mati. Yang tahu tuh Bahari. Kalau ada tuh gua harap celaka tuh. Kan udah tega-tegaan di sini. Sejauh itu saya udah mengalami macam-macam gitu. Kalau misalnya ngomong aja kan enak ya. Jadi ada bukti, ada apa, sopan santun gitu. Yang seperti dibilang Mas Dodi. Jadi sementara begitu aja dulu deh. Jadi mungkin saya kembalikan ke perbuatan. Ya, terima kasih Mas Hari. Iman. Ya. Oh iya, Iman. Datang. Man, ke depan dong, Man. Pak Iman, silakan ke depan. Ya. Selamat datang Mas Iman. Jadi begitu kawan-kawan, betapa banyak kasus atau peristiwa yang membuat luka pada diri Mas Hari. Artinya luka itu sebenarnya gini, karya cipta itu kan seperti anak. Ketika anak itu diambil dengan semena-mena, itu kan sakitnya seperti apa. Nah, kira-kira perasaan Mas Hari seperti itu. Kita tidak sedang berkaca pada karya cipta atau lagu-lagu asing yang penciptanya meskipun sudah tiada, tapi anak keturunannya mendapatkan berkah yang luar biasa dari karya ciptanya. Belum sampai ke situ, hanya izin aja itu belum dilakukan oleh para pengguna lagu. Apalagi di zaman maraknya media sosial seperti ini, entah seperti apa rimba rayanya penggunaan lagu-lagu yang tanpa izin. Di TikTok itu lagu saya sih dipakai loh. Lagu dari pencipta yang tidak ternama ini. Jangan gitu. Nah, untuk lebih tahu atau lebih mengetahui bagaimana sisik melik dari karya cipta dan bagaimana seyogianya kita memperlakukan karya cipta kita, kemudian bagaimana seharusnya para pengguna lagu itu, yang paling tahu atau paling mengerti tentang hal ini adalah Mas Chandra. Kepada Mas Chandra saya persilakan. Nanti ya, gongnya.
Terima kasih Mas Jody. Selamat siang teman-teman, Mas Hari, keluarga. Senang sekali berada di sini. Alhamdulillah kita sehat semua bisa berkumpul. Ya, apa yang diutarakan Mas Hari tadi itu merupakan suatu ilustrasi ya bagaimana seorang bisa merasakan kepedihan kalau lagunya itu tidak diurus dalam arti izinnya ya terhadap si penciptanya. Saya mungkin di awal menyampaikan hal seperti berikut ini. Sebenarnya namanya hak cipta itu teman-teman kan suatu konsep yang ditransplantasi dari Barat ya. 300 tahun yang lalu di Inggris mulainya adanya hak cipta. Dan oleh Belanda dibawa ke Indonesia, ditransplant ke budaya Indonesia, ke Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau umurnya hak cipta itu sudah 320 tahun ya. Sedangkan di Indonesia ini baru berumur 40 tahun. Ingin saya katakan adalah memang penerapan hak cipta di Indonesia ini masih compang-camping ya. Belum secara baik, secara mulus diatur, ditata dengan baik. Kita dengar cita-cita bahwa ada saja orang-orang atau teman-teman yang dapat royalti ya, cita besar sekali. Tapi ada juga yang masih terima bahkan tidak terima. Saya ingin mengatakan bahwa memang penerapan hak cipta di Indonesia ini masih belum sempurna ya, karena tadi itu di Barat sudah umur 300 tahun, di sini umur 40 tahun. Bahkan di Barat sendiri pun juga masih ada hal-hal yang tidak lurus gitu ya. Jadi secara umum saya katakan memang masih perlu waktu. Tapi mau menunggu sampai kapan ya? Ya memang ini menyangkut berbagai hal ya. Mungkin nggak usah saya terangkan panjang lebar. Tapi salah satu pilar yang paling penting adalah adanya semacam pusat data lagu di Indonesia ini yang nggak selesai dibangun oleh kita semua, ya. Pemerintah bersama juga para organisasi musik ini memang sedang berupaya untuk membangun pusat data lagu. Buat apa? Agar supaya pihak-pihak yang ingin menggunakan lagu bisa cek di dalam pusat data itu, ya kan? Lenggang Jakarta misalnya, kalau ada yang nggak tahu ya cek aja di situ, ya. Tapi ini belum selesai, ya. Infrastruktur ini masih terus bangun. Nah sementara itu, marilah kita angkat terus pentingnya respect, pentingnya izin ya. Jadi siapapun yang mau menggunakan lagu, cari tahu lah paling tidak, tanya kiri kanan ya. Indonesia kan apalagi sekarang zaman telekomunikasi gampang, ada WhatsApp, ada macam-macam gitu, internet itu mudah sekali sebenarnya untuk mencari. Asal mau mencari. Nah ini kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, nggak mau mencari, nggak mau upaya. Nah disinilah kekurangan dari budaya respect tadi ya. Ini secara umum dulu saya sampaikan, memang administrasi hak cipta di Indonesia ini masih terus dibangun dan perlu aturan yang betul-betul terus-menerus ditata ya. Masalahnya kadang-kadang ada orang-orang yang mau nggak mau supaya ini tertata rapi. Karena kalau nggak ditata rapi itu bisa aja cari-cari lubang sana sini gitu ya, untuk supaya nggak tahu tuh saya di mana orang ya, macam alasan. Jadi upaya ini saya salut kepada Mas Hari ya, untuk sekaligus juga mengingatkan kita semua bahwa pekerjaan rumah kita masih banyak untuk menata hak cipta negeri ini. Bukannya kita mengatakan bahwa hak cipta tidak ada sama sekali di Indonesia, tidak ya. Ada ya, dan beberapa mereka teman-teman yang terima royalti, tapi ada juga yang dilupakan. Apalagi soal nama pencipta. Nah ini, nama pencipta itu kadang-kadang saya bukannya membela para TV ya, bukan sekali. Itu televisi kadang-kadang memang suka ngeluh juga ya. Kemana saya harus cari ya pencipta, nama pencipta? Ya karena tadi nggak ada pusat data lagu yang komprehensif, akurat dan terpercaya dan sedang dibangun. Ya.
Saya rasa ini perlu percepatan ya, agar pusat data tersebut harus betul dipercepat agar supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itulah sekelumit gambaran dulu Mas Dodi, agar supaya kita diskusi lebih enak, lebih terarah. Dan kita di sini ada ahlinya ya, Pak Adi, yang menguasai betul undang-undang dan tahu bahwa undang-undang itu belum diterapkan secara penuh dan masih perlu waktu untuk bisa diterapkan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini dan salut kepada Mas Hadi yang terus tanpa lelah mengangkat pentingnya hak cipta, mengangkat pentingnya respect, mengangkat pentingnya harus dapat mencari izin kalau itu dipakai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Chandra. Selanjutnya kepada Pak Adi, ini seperti apa sebetulnya penerapan dari Undang-Undang Hak Cipta di negeri ini? Apakah seperti yang Mas Chandra ungkapkan masih jauh dari kata sempurna? Bahkan masih banyak orang-orang yang cari kesempatan dari kesemrawutan sistem. Benar. Seperti apa Pak Adi? Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih untuk kesempatan saat yang berbahagia ini luar biasa. Baru pertama kali ini ada pencipta lagu yang mengundang semua pemerhati haki, bahkan ini teman-teman pewarta ini nanti akan menyebar seluruh dunia. Pak Jody, terima kasih Mas Jody, Bang Ari, Pak Chandra, saudara saya di bagian perbukuan beliau ini. Sampai sekarang sama posisinya, perjuangannya belum ada sampai sana. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Sebetulnya hak cipta itu dilindungi di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Ini sudah lumayan modern karena sudah dirinci hak-hak yang menjadi hak pencipta. Di sana kan ada hak moral, ada hak ekonomi. Nah, hak moral itu sudah disampaikan oleh Bang Hari bahwa banyak diabaikan karena itu sampai kapanpun nama pencipta itu atau nama samarannya kan ada yang nggak mau disebut nama penciptanya, itu harus disebut. Siapapun yang akan mengumumkan, siapapun yang akan memperbanyak, siapapun yang akan menggunakan dan seterusnya, itu nama pencipta harus tercantum. Dan ini hak ini tidak ada batas waktunya, jadi sampai kapan. Jangan sampai nanti istilahnya diputar balikkan. Itu keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian keterkaitan dengan sebetulnya tadi saya katakan di samping hak moral, di sana kan ada berhak mencantumkan atau tidak mencantumkan, kemudian merubah judul dan anak judul, bahkan merubah suatu ciptaan disesuaikan dengan kondisi zamannya, itu hak pencipta. Nah, ini sampai kapanpun tidak akan habis hak itu, karena sampai akhir zaman lah istilahnya. Jangan sampai ya, contohnya lah lingkungan Jakarta, di sana kan di Jakarta kan itu situasi di sini itu yang dulu disampaikan ada surganya dan nerakanya, tapi sekarang kayaknya banyak nerakanya. itu luar biasa, itu dari tahun dulu sudah sampai sekarang udah memang tidak. Nah, kemudian ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini justru yang bisa dialihkan. Kemudian ada batas waktunya. Kalau keterkaitan khusus kita mengenai ciptaan yang nanti bisa dicek di pasal 41, lagu dengan dan atau musik dengan atau tanpa teks, ya itulah sebetulnya yang bagian Bang Hari, karena ini lengkap beliau. Di samping lagu, musik kok musik juga jadi dua-duanya. Karena kalau lagu pasti ada judulnya, kalau musik belum tentu karena pakai alat kan begitu. Nah, keterkaitan ini dilindunginya seumur hidup pencipta. Nah, di Undang-Undang yang nomor 28 2014 ini sampai 70 tahun setelah meninggal dunia. Tapi kita kita doakan beliau ini umur panjang, jadi jangan sampai itu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Yaitu 1 Januari bulan berikutnya, tahun berikutnya. Misalnya saya pencipta lagu hari ini meninggal, dihitungnya 70 tahun itu tahun depan, 1 Januari. Walaupun 1 Januari libur itu. Itu keterkaitan dengan apa sih hak-haknya? Nah, di sana ada mengumumkan, ada menggandakan, mendistribusikan, menyediakan kepada publik, menyewakan dan seterusnya. Itu semua ya, tadi sejak awal harus ada izin kalau orang menggunakan, menggandakan, mendistribusikan, mengumumkan dan seterusnya, menyewakan gitu. Tapi jarang ya lagu disewakan ya Pak.
Kebanyakan memang menggunakan dengan komersial gitu. Kemudian menggandakan, kalau zaman jadul-jadul dulu dengan kaset, kalau kasetnya molor, wah susah juga itu kan. Sekarang sudah lupakan itu, karena serba digital. Nah, di samping pelaksanaannya untuk komersial harus izin, juga kalau menggandakan harus izin juga. Orang lain misalnya. Ini keterkaitan dengan hak ekonomi. Nah, sebetulnya mengenai apa yang dimaksud dengan hak-hak tadi itu memang bisa saja diizinkannya itu bisa langsung sendiri atau melalui suatu lembaga tertentu yang di sana ada LMK. Tapi kan kadang-kadang mohon izin karena undang-undang ngatur dari pelaksanaan LMK sampai sekarang masih belum maksimal. Mengapa? Karena repertoire dari ciptaan itu seperti tadi di data musik itu belum sampai sekarang belum jadi. Bahkan sebetulnya gampang kok. Kalau sudah ada database-nya, itu nanti bisa dibuat aplikasi keterkaitan dengan berapa bagian penciptanya, berapa bagian nanti LMK-nya kan begitu. Kalau masuk LMK, kalau enggak ya bisa melalui publisher masing-masing kan begitu. Atau masing-masing pencipta yang mengizinkan. Tidak perlu istilahnya dipotong-potong oleh LMK itu. Harusnya memang satu pintu kalau LMK. Ini yang dilakukan LMK. Nah, masalahnya adalah tadi database belum terbangun. Bahkan ini masih kayaknya masih tarik menarik lah. Tadi dikatakan oleh Pak Chandra memang ada orang-orang yang tidak mau untuk secara jujur itu, wah nanti bagiannya sedikit dong. Kalau bisa dari aplikasi sekian persen untuk pencipta, sekian persen untuk komposernya misalnya gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, keterkaitan dengan apabila tidak melanggar, misalnya apabila tidak izin, ini sebetulnya ada sanksi pidananya. Nanti bisa dilihat di pasal 113. Ya. Ini nanti sebetulnya ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi kalau penggandaan tanpa izin itu 10 tahun sebetulnya ancaman hukumnya. Tapi permasalahannya kita kan nggak suka, atau itu senjata terakhir lah kalau istilah hukum itu ultimum remedium itu Pak Bambang tahu. Jangan sampai lah kalau kita memenjarakan orang nanti anaknya juga nggak makan kan begitu. Ya. Win-win solution tadi, izin tadi yang dikatakan Mas Moderator itu yang paling penting. Jangan sampai kok tiba-tiba sengketa, wah ini yang kita hindarkan. Itu bukan budaya kita. Walaupun undang-undang ini memang diresepsi dari Barat, tapi pelaksanaannya harus wise, harus bijak gitu. Jangan sampai ujuk-ujuk sengketa, ujuk-ujuk ke polisi, ujuk-ujuk ke PPNS, ujuk-ujuk kita gugat ke pengadilan niaga. Saya rasa itu hal-hal yang macam terakhir. Kita sifatnya kan gotong royong, jadi kalau bisa musyawarah lah. Ya izin kulon nuwun kalau Jawa, kalau batang-batang nggak tahu itu. Ya akhirnya kan pencipta itu nang hadong hepeng nah gitu. Iya Pak ya, istilah Batak itu. Saya rasa itu. Dan kemudian apa yang menjadi situasi mengapa undang-undang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya? Karena memang sosialisasinya itu tidak sampai ke masyarakat itu. Sampai anggarannya terbatas, ahlinya juga terbatas. Nah, jadi istilahnya awareness, kesadaran hukum masyarakat ini wah luar biasa, susah untuk disadarkan. Nyari yang haram aja susah katanya, apalagi yang halal gitu. Ini yang menjadi pesan daripada sebetulnya kementerian itu. Jangan sampai Indonesia dicap lagi sebagai negara pembajak, sehingga kan orang-orang luar atau negara-negara asing itu akan invest ke Indonesia juga mikir-mikir. Karena apa? Situasi pelindungan hak cipta terutama industri musik ini tidak terjamin dengan baik. Penegak hukumnya tidak, ya karena deliknya aduan, kalau penciptanya tidak mengadu juga nggak bisa melaksanakan, nggak berbuat apa-apa. Nah, sebetulnya undang-undang ini sudah lumayan karena mohon izin, karena dulu itu banyak pencipta lagu yang karena keadaan ekonominya atau karena kepepet terpaksa menjual putus. Nah ini yang nggak disadari, hanya untuk sekedar uang berapa udah haknya ke produser atau haknya kepada ke publisher atau apa itu ya.
Ya, ini undang-undang kita sudah mengatur, nanti bisa dilihat di pasal 18 atau di 122. Di sana haknya dikembalikan apabila suatu perjanjian jual putus itu telah dilaksanakan selama 25 tahun. Ya, 25 tahun. Jadi kembali haknya. Itu juga sama dengan posisinya penulis buku. Jadi semacam royalti lah yang lebih adil. Jadi bukan jual putus seperti itu. Nah, harapannya bahwa bagaimana kondisi Indonesia itu, kalau istilah kerennya itu supremasi hukum di bidang hak cipta itu memang hukum menjadi panglima. Jadi dengan kesadaran hukum masyarakat, dengan harapan-harapan pencipta bisa menghidupi keluarganya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemakmuran rakyat dan seterusnya. Mengapa? Karena masing-masing yang menggunakan sadar untuk membayar royalti. Jadi sebelum dia akan menggunakan secara komersial, karena kalau tidak komersial sebenarnya nggak ada masalah ya. Seperti saya mendengarkan langsung itu kan bukan komersial. Tapi begitu di-upload di YouTube sedangkan dia dapat iklan itu kan komersial. Nah ini harusnya sebagian besar atau sebagian seberapalah itu kulon kemudian memberikan hak-haknya kepada para pencipta. Kalau itu sudah nanti dikemas-kemas dengan industri musik ya produser rekaman juga dapatlah bagian. Kemudian nanti bisa ke ranah-ranah yang lain. Saya rasa harapan kita hak-hak para pencipta terutama Bang Hari ini nanti ke depan bisa didengarkan oleh masyarakat bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta tapi seluruh dunia. Nah biasanya pelaksanaan di luar negeri itu lebih care. Jadi kadang-kadang di luar negeri bayar dulu malahan sebelum atau tiap tahun dia bayar langsung. Ini contoh saja ya sebetulnya. Ada dulu Pak Gesang, saya ngantar sendiri uangnya. Itu uang hanya satu lagu Bengawan Solo saja itu luar biasa, berapa dolar itu dari Thailand, dari Jepang. Saya ngantar sendiri di mendampingi produser rekamannya. Itu saya rasa itu terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi titik awal ya tonggak sejarah bagi industri musik kita, terutama dari pelaku seni, terutama inspirator dari para pemusik pencipta lagu, karena bagaimana akan membuat inspirasi baru, akan membuat kreasi baru kalau lagu-lagunya begitu keluar sudah dibaca orang, sudah digunakan uang tanpa izin, ya akhirnya lemes. Yang dirilis akhirnya lagu-lagu lama, malas untuk berkreasi. Nah, percuma. Tapi memang niat dari pencipta itu bukan sekedar duit sebetulnya, untuk membesarkan, untuk menghiburkan, untuk mensejahterakan umat, untuk menghibur orang yang sakit itu kan luar biasa. Jadi di samping sekedar uang, pahala itu yang paling penting. Saya rasa begitu. Tapi kalau nang hadong efeknya ya nggak bisa jalan-jalan dan begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Agak lama sedikit saya. Terima kasih Pak Adi. Begitulah kata Pak Adi tadi bahwa ini barangkali awal dari kesadaran pencipta atau musisi untuk melindungi karya-karyanya. Karena kalau bukan penciptanya yang melindungi karya-karyanya, siapa lagi yang peduli? Nah, ini ada anak-anaknya, ada keluarganya, istrinya yang juga peduli. Makanya hari ini terjadilah acara kita. Saya di TikTok saya ini, siaran langsung ini judulnya Hari Sabar Gugat. Jadi Mas Hari ini menggugat apa ya? Situasi yang sedang terjadi di mana penghargaan manusia terhadap manusia lainnya itu masih rendah. Nah, makanya Mas Hari ini menggugat karya-karyanya agar mereka memiliki adab yang baik. Nah, saya kira acara ini berlangsung itu karena gara-gara anak-anaknya dan istrinya. Sekarang saya kepengen salah satu putranya namanya Gerard untuk mengemukakan apa harapan dari acara hari ini. Silakan. Terima kasih Om Jody. Sebelumnya terima kasih Om Jody, Om Chandra, dan Om Adi yang sudah mendukung dapat hadir di sini menyediakan waktunya. Ya, kami yang berkumpul di sini ya puji Tuhan karena Tuhan berikan waktu juga kesehatan buat ayah saya juga yang bisa hadir, dan kami berharap bisa berikan yang terbaik selama hayatnya masih
di kandung badan, jadi masih bisa menyampaikan sesuatu, dan kami juga terbuka bila ada teman-teman yang lain yang ingin berdiskusi dan bagaimana sama-sama kita menegakkan karya cipta ini kita jaga bersama. Kita sangat terbuka. Mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa ada sedikit bukti-bukti konkret mengapa kami melakukan ini. Jadi dapat kita bisa slide kita lihat. Oke, nah ini salah satunya yang terbaru. Sebenarnya ini kami sudah lakukan tindakan. Ada yang mengaku dia artisnya adalah Hari Sabar. Sebenarnya dia sebutkan dulu sebelumnya dia mengambil album dari yang Lentera itu. Namun kemudian kita karena Spotify sebenarnya tidak bisa kita report untuk artis, kita harus report satu persatu lagu. Nah itu yang agak sulit. Nah belum selesai perjalanan itu mereka sudah mengupload lagi satu album by Personal Full. Nah, kalau teman-teman di Hargai Taulan bisa dengar, sebenarnya ini tidak aslinya karena ternyata saya dengar mereka melakukan saya terlibat dia melakukan remaster memakai AI. Karena pas ketika kita dengar lirik-liriknya ada yang berubah, terutama contoh di referen di Bayang Pesona. Saya lihat majunya teknologi ini juga berbahaya bila kita tidak pakai dengan bijaksana. Nah, berikutnya. Nah ini ada di tidak muncul ya, mungkin kita buka di PPT-nya ya. Sebentar. Atau mohon maaf ya, sedikit kesana mohon dijelaskan. Aku yang ngomongin sama ya udah, oke, mohon maaf. Ya, jadi berikutnya ini. Gitu, mohon maaf kesalahan teknis. Jadi sebenarnya tadi yang mau disampaikan adalah ada beberapa akun YouTube yang memakai lagu Ayah Saya demi kepentingannya mereka. Saya ngerti sih sebenarnya kita kalau ngefans boleh juga gitu, tapi ada baiknya ketika mencantumkan itu seperti yang Om Chandra, Om Jody, dan Om Adi katakan harusnya izin dulu. Nah ini tidak ada izin karena kami mengetahui sendiri YouTube kan ada minimum viewers dan listener yang bisa menjadi monetisasi mereka kan, sehingga itu seharusnya juga dihandle kita gitu. Tapi itu nggak memasalahkan adalah angka umumnya dulu, izin itu yang tidak dilakukan kepada kami. Berikutnya mungkin deh. Ya nggak apa-apa, ini nanti gambarnya nggak ada muncul gitu. Nah ini seperti terakhir, mohon maaf. Sebelah kiri, seperti kita tahu ini ada salah satu selebgram yang namanya kita tahu sendiri gitu. Beliau memakai lagu Legam Jakarta sebagai backsoundnya dia pada saat ulang tahun tersebut gitu. Nah ini dilakukan juga tanpa izin. Yang dilakukan musik Andi Bari Matalata Legam Jakarta. Saya menyayangkan ya untuk seorang selebgram yang tim kreatifnya juga banyak harusnya bisa mencari tahu lebih dalam mengenai hal ini. Dan ini ada juga yang dari Mas ini sebenarnya ada di YouTube. Memakai lagu-lagu album bapak saya. Sebenarnya kalau kebanyakan ini adalah album-album ayah saya yang mungkin mereka sadur ke dalam digital, pindahkan dari kaset, kemudian diupload ke YouTube. Gitu. Sebenarnya kami sayangkan, kami senang lagu ayah kami didengar, tapi dengan cara yang etis, tidak dengan cara yang seperti ini. Gitu. Cuman mengapa saya juga bersama keluarga saya kita mau melakukan ini, mengundang Om Chandra, Om Adi, Om Jody juga, karena saya ingat apa yang bapak saya ngomong itu. Hargai karya cipta musisi Indonesia, karena musik Indonesia itu telah menjadi bagian dari perkembangan peradaban negeri ini. Jadi kalau kita yang tidak menghargai, bagaimana orang akan menghargai karya cipta kita sendiri? Itu sih, gitu. Jadi sudah mulai detik ini kami menyampaikan, kami akan melakukan mulai sedikit tindakan yang tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan atau memanfaatkan karya cipta ayah saya tanpa izin kami, ayah saya sendiri atau kami keluarganya, karena ayah saya tidak memakai publisher manapun, hanya publisher independen dan hanya dari kami. Dan kami juga sudah ada tim lawyer terkait juga, Mas Rocky yang ada hadir di sini yang akan membantu kami dalam menegakkan hukum hak cipta yang sudah ada. Ya, demikian sih Om. Terima kasih waktunya Om. Iya, terima kasih. Begitu kawan-kawan, jadi tadi Mas Hari sudah mengutarakan
keprihatinannya terhadap situasi yang sedang melanda dirinya, yang dikuatkan oleh Gerald putranya, tentang betapa banyak karya-karya Pak Hari ini dipakai tapi tanpa izin. Kemudian Mas Chandra tadi barangkali ini ada sekelompok orang yang kepengen mengambil manfaat dari kekisruhan atau belum tertatanya sistem yang ada. Kemudian Pak Adi tadi juga bercerita bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak cipta itu memang masih rendah. Kemudian kawan-kawan, kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan saya buka untuk termin pertama 3 orang. Silakan. Iya. Yang lainnya? Saya kembali. Oke. Oke, Mas. Silakan. Izin untuk Bro Hari, mohon maaf, sakit, posisi saya ada di Bali, jadi saya juga tidak mengetahui, dan saya tahu aja dari kemungkinan tersebut. Bapak-bapak di depan yang terhormat, Pak Chandra,